Adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang cerpen, yaitu yang berjudul Kipas Cendana Sangyang Madada. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Kipas Cendana Sangyang Madada. Cerita oleh V. Parengkuan. Sangyang Madada mempunyai sebuah kipas kesayangan, hadiah dari neneknya pada ulang tahunnya yang ke-7. Kipas itu terbuat dari lembaran-lembaran tipis kayu cendana yang diuntai dengan beberapa benang emas. Baunya sangat harum. Pada suatu hari, kipas cantik itu hilang. Sangyang Madada sangat gundah. Ia menangis seharian di kamar dan tidak mau makan. Seluruh penghuni istana sibuk mencari kipas cendana itu, tapi tidak ditemukan. Sejak kehilangan kipas kesayangannya, sikap Sangyang Madada agak berubah. Ketika neneknya memberi sebuah kipas cendana yang baru, ia tidak mau menerimanya. Ia juga tidak mau lagi bermain dengan Uala, kelinci kesayangannya. Neneknya akhirnya bertanya, mengapa Sangyang bersikap begitu? Nek, aku tidak mau mempunyai kipas kesayangan lagi. Aku tidak mau menyayangi Uala lagi. Pokoknya, aku tidak mau punya benda kesayangan lagi. Punya benda kesayangan memang menyenangkan, Nek. Tapi, kalau kita kehilangan benda kesayangan, sangat sedih rasanya, ucap Sangyang dengan mata berkaca-kaca. Nenek Sangyang akhirnya mengerti mengapa selama ini cucunya bersikap aneh. Nenek yang bijaksana ini lalu menasihati. Kalau kehilangan sesuatu yang kita sayangi, memang sedih rasanya. Waktu kakek meninggal dulu, nenek juga merasa sedih. Tetapi sedih terus-meneruskan tidak ada gunanya. Tidak akan mengembalikan yang sudah tidak ada itu. Nenek kemudian meneruskan nasihatnya. Cucuku, kau tidak usah takut untuk menyayangi. Sebab meskipun kita kehilangan yang kita sayangi, yang hilang kan hanya bendanya. Tetapi kenangan kita bersama benda itu tidak bisa hilang. Tetap ada di sini. Nenek menunjuk dadanya. Misalnya, walaupun kakek sudah meninggal, nenek masih tetap mengingat wajah kakek. Juga kebaikan kakek, ujar nenek lagi. Maksud nenek, biarpun kipas cendana kesayanganku itu sudah hilang, kenangan tentang kipas itu tetap ada di sini, tanya Sangyang sambil menunjuk dadanya. Nenek mengangguk. Sangyang tampak berpikir sejenak, kemudian berkata lagi. Sekarang aku mengerti, Nek. Kenangan tentang kipas cendana itu akan selalu ada di hatiku. Karena itu, setiap kali mencium bau cendana, aku pasti akan teringat pada nenek. Nenek yang menyayangiku, nenek yang pernah memberiku sebuah kipas cendana cantik, ucap Sangyang Madada dengan mata bersinar-sinar. Nenek tersenyum haru, lalu memeluk erat cucu kesayangannya. Setelah menyimak cerpen tadi, apakah kalian tahu perasaan apa yang dirasakan oleh Sangyang Madada ketika kehilangan kipas cendana kesayangannya? Benar sekali, Sangyang Madada merasakan sedih saat kehilangan barang kesayangannya. Nah, apakah kalian pernah merasakan sedih saat kehilangan sesuatu seperti yang dirasakan oleh Sangyang Madada? Adik-adik Sobat Eksis, merasakan sedih adalah suatu hal yang wajar. Artinya, kita boleh merasakan sedih saat kita menghadapi situasi yang mana ingin menunjukkan perasaan tersebut. Lantas, apakah boleh kita menangis?
Tentu saja boleh, karena menangis adalah wujud dari perasaan sedih. Namun, kita tidak boleh menangis berlebihan hingga mengganggu diri kita dan orang lain. Nah, sekarang yuk kita kenali berbagai perasaan yang ada pada diri seseorang. Perasaan adalah rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi ataupun merasai sesuatu. Perasaan sangat beragam, bisa sedih, marah, takut, bahagia, atau kecewa. Nah, perasaan itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu senang. Senang artinya puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa, berbahagia, gembira. Yang kedua, takut. Takut artinya merasa gentar ataupun ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, ataupun tidak berani atau khawatir. Yang ketiga yaitu sedih. Sedih artinya merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Yang keempat, marah. Marah artinya sangat tidak senang, berang, ataupun gusar. Yang kelima, kaget. Kaget artinya terkejut. Yang keenam, bangga. Bangga artinya besar hati karena mempunyai keunggulan. Nah, setelah bisa mengenali perasaan, kamu bisa menghadapi dan menerima setiap perasaan itu. Mari belajar mengelola emosi agar bisa terekspresikan secara wajar dan sehat. Nah, sekarang coba kalian menceritakan pengalaman kalian yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya, kalian pernah merasa senang saat menjadi pemenang dalam suatu perlombaan. Ingat ya, dalam menulis cerita, kalian juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kapan ya saat yang tepat ketika kita menggunakan huruf kapital itu? Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa digunakan pada beberapa keadaan. Yang pertama, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama. Contohnya, sejak kehilangan kipas kesayangannya, sikap Sang Hyang Madada agak berubah. Nah, pada nama Sang Hyang Madada maka digunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai untuk huruf pertama dalam suatu kalimat. Contoh, kipas itu terbuat dari lembaran-lembaran tipis kayu cendana yang diuntai dengan beberapa benang emas. Nah, pada kata kipas menggunakan huruf kapital karena menjadi kata dengan huruf pertama dalam suatu kalimat. Nah, itulah tadi materi tentang cerpen Kipas Cendana Sang Hyang Madada. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.